Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu memikirkan bagaimana seharusnya kriteria seorang pemberita Injil, seorang hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara, pertama kita sudah bicara bukan Gehazi, artinya mata duitan. Nah, sekarang kita akan berbicara berani sendiri. Nah, ini menjadi penting, saudaraku yang kekasih. Apa yang dimaksud dengan berani sendiri? 1 Raja-Raja pasal 22. 1 Raja-Raja pasal 22, ya. Mari kita lihat di sana dikatakan ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakanlah dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita juga dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku melainkan malapetaka. Orang itu adalah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Lalu ayat 20. Ayat 20 sampai 28 demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya dia tewas di Ramot Gilead? Maka seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampaklah Zedekia bin Kenaana. Ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja. Dan katakanlah, beginilah titah raja. Masukkan orang ini ke dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat.
Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Saudara-saudara, kisah ini adalah satu kisah yang sangat luar biasa, mengisahkan bagaimana kerajaan utara yaitu Israel dan selatan yaitu Yehuda. Di utara ada Ahab, di selatan ada Yosafat. Mereka coba bergabung bersekutu untuk melawan kerajaan Aram yang seringkali menjadi ancaman bagi keduanya. Pertanyaannya, kita maju perang apa enggak? Sangat rohani. Yosafat lalu bertanya, apakah ada nabi-nabi Tuhan di sini? Yuk kita minta petunjuk. Saudara-saudara, diskusi yang menarik, diskusi yang sangat rohani, diskusi yang sangat luar biasa. Minta petunjuk Tuhan. Keren kan? Luar biasa. Maka dipanggillah nabi dan datang tidak tanggung-tanggung 400 nabi. Perhatikan, 400 nabi. Sekali lagi 400 nabi. Nah, 400 nabi ini datang. Lalu berkata, majulah ya raja. Pergilah dan menanglah perang. Itu intinya. Oleh karena itu 400 nabi sudah berkata supaya Ahab dan juga Yosafat silakan maju dan bertempur dan mereka akan menggapai kemenangannya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang dikatakan 400 nabi menjadi sangat luar biasa. Karena 400 nabi berkata, Tuhan menyerahkan Aram ke dalam tanganmu, hai raja. 400. Saudara-saudara, kalau satu nabi ngomong lalu konfirmasi, berarti konfirmasi ke 399 nabi. Kan kurang lebih begitu kan, itu istilah yang sering kita dengar. Ada berita ini sudah dikonfirmasi oleh ini. Ya, 400. Cross checknya pasti luar biasa banget deh itu. Nabi. Tetapi Yosafat masih tanya, ada nggak nabi lain? Nah, ini mulai menarik, saudara. Ya, adakah nabi lain? Lalu kemudian Ahab menjawab, ada, tetapi menjengkelkan. Luar biasa ya. Ada, tapi orang ini menjengkelkan. Gak pernah bernubuat baik tentang aku. Saudara-saudara, dengan segera kita diperhadapkan pada satu kenyataan yang membuat kita berkerut untuk memikir. Ahab adalah orang yang dekat dengan Nabi, mencari Nabi untuk tahu apa petunjuk Allah baginya. 400 Nabi ada di sekitarnya. Dan mereka bernubuat untuk Ahab. Tetapi ternyata ada satu nabi lagi yang Ahab tidak suka. Dia benci. Kenapa? Karena nabi ini tidak pernah ngomong yang baik soal Ahab. Jadi ternyata Ahab hanya menyukai nabi-nabi yang ngomong cocok sama kupingnya. Saudara, miris ya. Tapi inilah kenyataan. Bahwa memang ada orang selalu berbicara apa yang suka didengar oleh yang mendengarnya. Dia tidak mau berbicara yang menyakitkan hati yang mendengar. Celakanya. Banyak orang hanya mau mendengar apa yang ingin didengarkannya. Maka dia membayar nabi-nabi seturut dengan orderannya, seturut dengan kehendaknya. Mirisnya, itulah yang paling banyak jumlahnya. Mereka yang murni hatinya, yang sungguh-sungguh mau untuk memperhatikan apa yang Tuhan katakan, yang sungguh-sungguh dan tidak berubah bengkok hati terhadap situasi yang ada, maka apa yang dikatakan, apa yang digambarkan dalam situasi ini sungguh menyedihkan. Ternyata Ahab suka para nabi, tapi tidak suka nabi yang ngomong yang tidak menyenangkan kupingnya. 400 nabi suka bicara dan berpikir apa yang Ahab inginkan. Hanya satu nabi yang menjengkelkan Ahab dan menggelisahkan, Mika bin Yamlah. Maka Mika bin Yamlah ini enggak mau. Tetapi yang menarik kemudian Yosafat juga bilang, janganlah begitu, marilah kita dengar. Maka dipanggillah Mika. Saudara, pada waktu bagian ini yang tidak kita baca, ya, saudara nanti baca lebih lengkap karena panjang sekali. Dikatakan bagaimana utusan raja sudah berpesan pada Mika supaya Mika bicara sesuai dengan apa yang diinginkan raja, bahwa para nabi-nabi di bawah pimpinan Zedekia 400 jumlahnya sudah bernubuat. Mereka bersepakat supaya Ahab maju bertempur. Jadi Mika jangan beda-beda. Wih, begitu pesannya, saudara. Nubuat dipesan, memang iya. Nubuat disetting, kenapa heran? Dari dulu pun begitu. Dan itulah kehidupan keagamaan. Saudara-saudaraku, Alkitab dengan jujur mencatat dan membukanya.
Kita saja sebagai orang Kristen, sebagai gereja, seringkali berbahasa basi dengan omongan, jangan menghakimi, tidak baik ngomong yang negatif, jangan ngomong negatif. Kita lawan Alkitab, saudaraku. Alkitab ngomong apa adanya dan tidak ada yang ditutupinya. Alkitab tidak pernah mengajarkan supaya kita memilih kalimat positif, tapi memilih kalimat benar. Alkitab tidak suruh kita berpikir positif, tetapi berpikir benar. Berpikir positif dan benar dua hal yang berbeda. Ya, yang positif belum tentu benar. Saya ambil contoh. Kalau rumahmu kecil lalu hancur, rumahmu terbakarlah. Lalu kau mesti berpikir positif, rumah saya terbakar, tapi akan bisa bangun rumah lebih besar. Positif itu, bagus itu. Iya dong, kalau bisa bangun lebih besar kan bagus dong. Tapi itu tidak benar, kenapa? Karena belum tentu orang bisa bangun kan. Oh, percaya saja. Emang kau pikir bangun rumah dengan percaya? Kalau begitu percaya sajalah semua, supaya semua orang punya rumah. Kan lucu setengah mati, itu kan penistaan terhadap orang yang gak punya rumah. Seakan-akan mereka orang tidak percaya. Apakah Yesus, apakah Maria, apakah para rasul orang tidak percaya sampai mereka tidak mempunyai aset yang cukup banyak. Saudara-saudara, hati-hati. Maka benar dan positif dua hal yang berbeda bumi langit itu. Ya. Nah, berpikir positif adalah berpikir motivatif, di mana orang dimotivasi sehingga bergairah untuk punya rumah yang lebih besar. Itu imajinasi. Jadi apa enggak, dapat apa enggak, itu soal lain lagi. Makanya saya bilang itu tidak benar. Bagaimana saudara mau memastikan kalau saudara berpikir lalu pasti dapat? Lalu dia bilang, itulah kalau ragu-ragu yang enggak dapat. Berarti kalau kau berpikir dan tidak ragu-ragu, semua yang kau inginkan kau dapat. Betapa mudahnya hidup ini. Jadi jangan memanipulasi pikiran-pikiran begini. Kita kembali. Oleh karena itu Mika tidak pernah berbicara yang benar, yang enak. Karena Mika bukan positive thinking. Tapi Zedekia memang orang nabi-nabi yang berpikir positive thinking. Maka order raja dipenuhinya. Silakan saudara mau jadi yang mana. Nah, 400 lawan satu nabi. Inilah berani sendiri. Zedekia tidak peduli. Lalu dia mengatakan apa yang harus dikatakannya. Sehingga ketika Zedekia dipanggil, mula-mula dia mengejek kepada Ahab. Apakah aku maju perperang? Ya majulah, sambil dia mengejek. Menanglah. Karena kan udah dipesan sesuai, tapi dengan nada mengejek. Ahab tahu betul, jangan kau mengejek begitu. Bicaralah yang benar. Ahab bicara. Meminta Mika bicara benar. Langsung Mika bilang, majulah kau berbaris-baris. Pulang kau tercerai-berai. Artinya apa? Kalah perang. Wah, langsunglah marah Ahab, saudaraku. Kau lihatlah Raja Yosafat, inilah dia. Selalu saja yang jelek kalimatnya dan tidak pernah yang bagus. Miris. Orang tidak suka kalimat yang benar selalu bilang jelek. Orang tidak suka kalimat yang benar karena tidak enak di kuping lalu bilang negatif. Inilah kejahatan keagamaan. Karena semua orang hanya mau dengar apa yang enak di telinganya. Tapi dia tidak mau dengar apa yang tidak enak di kupingnya. Mengerikan. Tetapi inilah perilaku keagamaan kita. Satu perilaku yang salah dalam kehidupan ini. Satu perilaku yang tidak tepat. Tapi itu dipelihara dan terpelihara dalam hidup tiap orang. Sayang. Sehingga hidup keagamaan menjadi hidup yang penuh noda. Saudara-saudara, mari kita hidup seperti apa yang digambarkan oleh Mika. Berani sendiri, artinya dia berani berbeda dengan 400 nabi, dia tidak peduli. Bahkan, risiko daripada berani sendirinya, sehingga dia dianggap salah, masa 1 lawan 400 kalah 400, kan begitu kan? Saya bisa mengerti betul kalimat ini. Ya, saya bisa sering juga sudah terbiasa dianggap sendiri dan lain sendiri. Ya, dianggap kalau ngomong seenaknya begitu ya. Nggak mikir. Ya. Emang dikira hidup gampang. Saudaraku, saya sadar betul menyatakan kebenaran itu sendiri sudah susah, apalagi menjalankan. Tapi tidak akan kudiskon, tidak akan kubuat itu menjadi murahan, hanya supaya aku menjadi tampak bagus, indah. No. Benar adalah benar, salah adalah salah. Itu pergumulan dalam perjalanan hidup yang harus kita cari. Saya sebagai pendeta, jangan bilang saya benar terus, omong kosong itu. Ada salahku. Banyak langkah-langkahku yang bengkok-bengkok sebetulnya. Yang aku harus sadar dan terus berubah dan berproses di hadapan Tuhan itu. Saya harus terus belajar. Celakalah kalau ada pendeta menyebut dirinya suci, kudus, tanpa dosa. Nah, itulah pembohong paling besar di kolong langit ini. Karena semua kita pendosa yang pasang surut dalam hidup kita. Ya. Dan Allah akan telanjangi orang-orang yang sombong, yang seakan-akan rohani hidupnya. Tapi penuh aib kehidupan hari-harinya, sekitarnya, antar rumah tangganya, entah apapun. Itu pertanda penipuan yang mengerikan terbuka sudah. Nah, tinggal tunggu.
tangan Tuhan akan datang dan menghukum tiap orang di situasinya. Jadi mari kita berpikir benar, bicara benar, supaya perlindungan Allah sang benar itu ada pada kita. Mika dijaga Tuhan, Mika dilindungi Tuhan. 400 nabi lawan 1 nabi. Sampai-sampai ketika Mika menyatakan kebenaran, dikatakan Zedekia marah. Ditamparnya Mika. Mana mungkin roh Allah dariku pindah kepadamu. Waduh, ini nabi kalau sudah gendeng ya begitu modelnya, preman sudah ya, main tampar. Nabi yang gak benar ya begitulah modelnya. Apa juga sah, legal. Menipu juga cocok. Yang penting katanya alasannya Tuhan dipermuliakan. Ya supaya orang ini terima Tuhan. Miris. Tapi itulah kenyataan. Semua dibenarkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang terjadi situasinya adalah. Bagaimana kemudian kita bisa melihat. Zedekia, 400 nabi yang diwakilinya. Ya, sudah menampar Mika, tapi Mika tidak membalas. Aku hanya akan berkata benar. Satu kalimat Mika bertolak belakang 100% dengan 400 nabi. Apa yang didapat Mika? Dia dijebloskan ke penjara, saudara. Ahab mau pergi maju bertempur, para nabi ikut mengantar mereka. Ahab mengatakan perintah yang luar biasa. Masukkan Mika ke dalam penjara. Beri roti sepotong saja dan air sedikit saja. Waduh. Dia mau membuat supaya Mika merintih dalam laparnya. Karena berkata benar, Mika masuk penjara. Karena berkata sesuai orderan raja, Zedekia dan kawan-kawan makan enak di istana. Mulai pikir, di mana Tuhan, saudara-saudaraku? Apakah Tuhan tidak menjaga Mika? Kenapa Mika harus masuk penjara? Semua orang sekarang mau hidup enak. Lalu memutarbalikkan kalimat Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita, ya tidak mungkin tidak enak, tidak mungkin tidak mulus. Padahal Mika beserta Tuhan, Zedekia tidak. Zedekia yang hidupnya mulus, Mika tersandung. Saudaraku, inilah yang mestinya kita pikirkan dalam hidup kita, yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita harus bertanggung jawab pada tiap tindakan yang kita ambil. Sehingga Mika memilih sendiri asal benar yang dikatakannya. Dan Mika tidak peduli bahwa kemudian dia masuk penjara. Makan roti, minum air sedikit saja. Tidak jadi masalah. Karena bagi Mika kebenaran adalah kebenaran dan tidak bisa diganggu-gugat. Bagi Mika adalah kebenaran dan tidak bisa dirubah-rubah. Bagi Mika kebenaran adalah kebenaran, tidak peduli dia sendirian. Memang menyatakan kebenaran, saudara-saudara, seringkali membuat kita menjadi minoritas. Membuat kita sendiri, membuat kita asing. Saya sadar betul, banyak sekali ucapan-ucapan saya yang tidak disukai orang. Ya, karena saya sebetulnya berbicara tidak mau mengurangi dan tidak mau menambahi. Jangan kalian pikir kalau kalian dengar Bikman Sirait khotbah lalu yang kukatakan itulah aku, hidupku hebat luar biasa. Belum tentu. Tetapi aku tidak akan mau mengurangi itu. Jadi seringkali khotbah itu pun menghajar diriku sendiri. Dan aku harus berdoa, Tuhan ampuni, aku belum begini nih, aku ngomong begini, tapi kadang-kadang masih begini. Saya juga bergumul. Dan itu tidak boleh untuk saya benarkan bahwa saya manusia tidak sempurna, ya sudahlah terus gini terus gitu. Tidak. Kalau aku salah tetap salah dan aku harus bergumul bagaimana hidup benar. Dan itulah pertandingan kehidupan ini. Tetapi Zedekia memanipulasi semuanya, membungkusnya dengan baju agama, membungkusnya dengan firman Tuhan, dan indahlah tampaknya. Saudara-saudara, Ahab adalah raja. Harta semua ada pada dia, makan enak ada pada dia, fasilitas ada pada dia, semua punya dia. Karena semua punya dia, Zedekia 400 nabi. Bukan lagi mendengar suara Tuhan, tapi menyuarakan apa yang ingin raja dengar. Dan mereka mengambil keuntungan dari sana. Ironis ya. Karena itulah hamba Tuhan tidak cocok kalau kemudian dia hanya mau mengikut arus supaya mendapat keuntungan yang besar bagi dirinya. Hamba Tuhan harusnya berani berkata benar sekalipun resiko menjadi sendiri adanya. Tidak populer, tidak kaya, tidak hebat, tidak luar biasa. Kita harus berani untuk berkata benar. Kita harus berani hidup benar. Kita harus berani melakukan yang benar. Karena memang sudah semestinya. Sudah semestinya kita lakoni. Sudah semestinya kita jalani. Sudah semestinya kita hidupi. Dan itulah hidup yang benar. Beranikah engkau sendiri karena kebenaran? Tapi jangan sampai engkau sendiri dimusuhi orang justru karena kesalahan. Nah itu lain lagi ceritanya ya.
Jadi jangan juga bilang, oh saya sendiri. Kenapa? Karena mukul orang. Kalau ketemu orang suka ribut, itu mah ya Anda salah, patut Anda dikucilkan. Tapi yang kita bicarakan orang sendiri karena benar. Orang sendiri karena melakukan apa yang mesti dilakukan dalam kehidupan ini. Orang yang mengerjakan apa yang mesti dikerjakan dan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Di mana kita ada? Oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mau menjadi hamba Tuhan, mau menjadi pemberita Injil. Kebenaran harus dikumandangkan dan siap untuk menjadi sendirian. Siap untuk difitnah, siap untuk ditampar, dan siap masuk penjara. Makan roti, minum air sedikit saja. Mau enak? Jadilah nabi-nabi seperti Zedekia. Yang hanya mengatakan apa yang dikatakan raja. Yang mengatakan apa yang ingin didengar oleh raja sehingga mereka dapat fasilitas yang luar biasa. Zedekia mungkin dijemput naik kereta kuda, saudaraku. Pasti mereka limpah, pakaiannya super wah. Berbeda dengan Mika. Tapi Mika tidak mau berubah. Ya, boleh dipenjara, roti, minum sedikit, boleh tidak sampai istana. Nggak dapat makanan yang enak-enak itu, tidak mengapa. Karena bagi Mika hidup adalah pelayanan dan pelayanan adalah mengumandangkan kebenaran dan hidup di dalamnya. Maka ia siap sendiri karena kebenaran itu. Nah inilah harusnya menjadi tuntutan gugatan pada semua kita siapapun di dalam hidup kita, bukan saja sebagai pemberita Injil, tapi sebagai seorang Kristen pun sudah seharusnya kita mengumandangkan, menegakkan kebenaran, bukan? Karena itu pikirkanlah. Jadi kita mesti berani belajar lurus, berani belajar lempeng. Jangan jadi orang munafik dan mendua dalam hidup ini. Mana benar ya benarlah, mana salah ya salahlah. Bukan berarti kita aja orang musuhan. Tapi mari kita katakan, nah kalau dia mau dengar berarti dia akan berubah. Kalau dia nggak mau dengar gimana Pak? Ya dia akan marah sama kita, mungkin kita pun dipenjarakannya. Tidak mengapa. Tapi kebenaran yang kita sampaikan sejatinya kan untuk menolong dia. Ya terserah. Kalau dia nggak mau ditolong mau diapain? Kalau dia merasa hidupnya hebat dan benar sendiri, ya mau diapain? Nah, jadi di dalam bagian seperti inilah sejatinya, semestinya, seharusnya. Tiap orang percaya hidup dalam kebenaran yang utuh. Tiap orang percaya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga orang percaya itu hidupnya pasti menjadi hidup yang berbeda ya. Karena berani sendiri itu menjadi tidak populer. Ya, ini penting. Saya suka berkata, ketika kita makin terkenal dalam hidup ini, yang paling saya takuti adalah di keterkenalan itu apa? Saya bukan takut nanti bagaimana hidup nggak punya mobil atau nggak punya rumah, enggak. Bagi saya memang tidak menyenangkan kalau kita nggak punya apa-apa, tetapi pergumulannya lebih indah karena terus berdoa dan menjerit pada Allah, bukan? Kemurnian kita itu terasa. Tapi yang repot justru ketika kita sedang menaik, menanjak, lalu harus menahan diri. Lalu harus mengendalikan diri. Banyak tawaran luar biasa, tapi harus tahu jaga diri. Itu tidak sederhana. Nah itu seringkali menimbulkan suasana batin yang susah. Nah di situ kita bergumul. Supaya jangan salah langkah. Di situ kita bergumul. Bagaimana semestinya? Di situlah kita bergumul. Bagaimana yang tepat melakoni apa yang menjadi kehendak Allah. Wow. Indah ya. Ayo kita sadari saudara. Karena hidup jadi hamba Tuhan itu kan mestinya begitu. Ya kemarin ada sekelompok rekan-rekan tanya, Pak, emang kalau orang Kristen gak boleh jadi kaya? Siapa bilang tidak? Jadilah kaya, tapi bukan untuk kau kaya raya pada dirimu. Jadilah kaya supaya banyak yang kau tolong dengan kekayaanmu. Tapi kalau kau kaya dan terus menumpuk pada dirimu, kurang berbagi bagi sesamamu, tanyalah dirimu, di mana kayamu? Orang berbagi saja kau gak berani kok, kau penakut, kau pengecut. Iya kan? Nah harus berpikir jernih begitu, memahaminya begitu. Jadi jangan bilang kita ini mau menumpuk semua kaya raya supaya jadi saksi Allah. Yang benar sajalah. Bagaimana kau saksi Allah? Kau kumpulkan kekayaanmu, kau makan untuk kejayaanmu. Iya toh. Ya, orang yang memuliakan Tuhan, orang yang menjadi saksi Tuhan kan adalah orang yang mau berbagi untuk sesamanya. Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tolonglah mereka dengan apa yang ada padamu supaya hidupmu berkenan pada Bapamu. Nah itulah kita bisnis kita. Bagaimana hidup benar itu. Tidak umum, tidak populer. Yes, mungkin kita jadi sendiri. Tetapi tidak mengapa. Karena itulah pertarungan kita. Selamat
untuk berani sendiri menegakkan, menyuarakan kebenaran. Jangan kompromi, lalu menjual diri hanya supaya jadi ramai 400 orang seperti Zedekiah. Semoga kita bijaksana untuk mengerti kehendak Allah dan bagaimana hidup sebagai pelayannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Tolonglah, tuntunlah, bimbinglah kami di jalan-Mu supaya hidup kami berkenan kepadamu. Akhirnya kami juga berdoa dan menyerahkan hari-hari kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Demi Yesus Kristus, sumber kebenaran sejati, biar kami mencintai kebenaran dan berani sendiri karenanya. Segala konsekuensi siap kami jalani. Terpujilah Tuhan firman hidup. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.